Yang udah nyamperin sini pacarnya ada berapa? Halo semuanya, terima kasih banget yang udah setia menunggu. Akhirnya rilis juga episode ketiga part 3 Kamartis bareng Prilly Latukonsina. Info aja nih, video part 2 kemarin bisa nembus 12.000 likes dalam 24 jam. What? 12.000? Gila banget sih. Jangan lupa nonton sampai habis, karena di akhir episode ini bakal ada pengumuman pemenang giveaway. Tapi jangan lupa sikat tombol likes-nya. 20.000 likes dalam 24 jam bisa kali ya? Pacar belum ada, karena pas rumah ini jadi saya putus. Cuma pas rumah ini jadi ya single gitu. Jadi kayak belum ada pacar yang kesini. Pril, nanti ini pokoknya videonya sebelum tayang aku akan preview dulu. Aku akan kasih tau Pril, ini videonya udah jadi. Ada yang mau di-cut, silakan bilang, nggak apa-apa banget. Baiklah. Karena mungkin juga untuk menjaga privacy dan segala macam. Tapi ada satu pertanyaan yang aku pengen tanya karena out of my curiosity aja. Kalau nanti di-cut juga nggak apa-apa. Aliando pernah main sini nggak? Nggak pernah lah, bahkan udah jarang, nggak pernah kontakan lagi. Udah nggak pernah kontakan? Masih kontakan nggak sama kamu? Aku sih message dia terus. Tapi dibales? Enggak. Mungkin ya dia lagi hiatus ya, lagi mau istirahat mungkin ya kan. Mungkin ya, tapi nggak pernah. Jadi yang main kesini ya sahabat-sahabat aku aja. Oke, sahabat-sahabat kamu aja. Oke, ya. Maksudnya apa nih? Delicious. Itu cowok yang sama gak sih? Kalau misalnya sahabat-sahabat yang personal difference dulu, yang pertama Aliando itu dikategorikan dia teman, acquaintance, mantan, sahabat atau apa? Sahabat sih ya, cuma nggak tahu deh sekarang dia nganggep gue sahabat apa enggak karena udah nggak pernah kontakan. Oh iya. Soalnya kan gini, semua orang punya perspektif yang beda ya soal sahabat. Nah kalau aku sahabat itu yang intens. Karena aku sama semua sahabatku intens banget. Bahkan mereka chatnya aku pin. Jadi grup-grup sahabat aku pin. Terus beberapa yang nggak ada di grup pasti aku pin. Karena supaya kalau mereka chat aku balasin. Dan kita hampir tiap hari tuh kontakan. Bener-bener grup tuh rame terus. Terus selalu update hidup gimana dan segala macam. Nah, cuma dia kan benar-benar nggak pernah kontak sama sekali. So, aku sebenarnya masih nganggap dia sahabat, tapi kelakuannya udah nggak sahabat gitu kayak karena udah lost contact banget gitu. Jadi tapi kita sebagai sahabat tetap memahami dia. Iya. Whenever you need us, we are just a text away. Artinya you can text kayak us misalnya dia butuh aku ya tinggal WhatsApp aja gitu. Ini apa sih? Kangkung. Enggak, beli ngomongin kangkung. Gue malas bukanya sih. Lili. Yes. Ini sebenarnya tadi kita ngobrol-ngobrol. Banyak banget loh kita ngobrol off the record. Sebenarnya masih banyak loh obrol-obrol yang harus aku obrolin ke kamu. Iya, tapi ya nanti off the record nggak apa-apa, nggak usah diobrolin sekarang. Oke. Tapi beberapa poin tadi yang aku mau point out adalah obrolan kamu yang bilang kayak banyak banget dari mana ya, Bril? Yang mana nih? Soal apa? Yang soal prinsip deh, kayak soal menikah harus usia. Ini bentar, ini ayamnya siapa sih? Ini gue. Oh iya deh, oke. Ini Cecil mungkin. Bril, aku taruh sini. Oh iya. Gue sangat tertarik dengan cita-citanya. Aku tuh menikahnya, ini boleh kan? Boleh dong. Usia 30 tahun menikahnya gitu. Jarang aja seorang wanita yang punya prinsip seperti itu. Tapi kan rata-rata cewek maunya usia 25 tahun, 24 tahun nikah. Really boleh nggak share perspektifnya kenapa sih? Boleh banget. Karena gini, menurut aku pertama menikah itu is not easy. Iya. Ya, bukannya menyatuin dua kepala di satu rumah aja kan, tapi kita harus nyatuin perspektif, nyatuin habit, kebiasaan-kebiasaan. Ya kayak pacaran aja susah kan kadang nyatuin habitnya. Ya makanya suka putus, suka berantem gitu kan. Terus belum lagi kayak habit-habit itu penting karena itu akan ter-apply nanti how we educate our kids gitu kan. Contoh kecil deh, aku maunya anak aku sekolah di sini. Terus suami aku maunya anakku sekolah di sini. Itu aja udah beda dan susah kan. Padahal lingkungan sekolah itu akan mempengaruhi anak aku banget gitu nantinya. Nah, jadi itu yang aku pikirin kayak apakah nanti aku bisa adjust bagi hidup aku buat orang lain dan nyatuin perspektif aku yang udah aku punya sama orang itu gitu. Dan it's not easy to find the right person juga. Nah, terus aku nggak mau nikah itu karena just because I want to have kids. Kan orang banyak nasihatin aku kayak, lo mau nikah umur 30 nanti susah hamil loh. Itu kan yang sering aku denger kan. Nanti susah hamil loh nikah umur 30. Udah gak sehat loh kayak gini. Nah, aku yang selalu aku bilang ke mereka, aku pengen nikah sama orang bukan karena semata-mata aku cuma pengen punya anak doang, but because I want to share my life with him. Dan I'm gonna be happy with or without kids. Karena kita kan gak tahu jalan Tuhan kayak apa ya. Apakah nanti rencananya gue mau punya anak 3. Tapi kalau gak dikasih sama Tuhan, gimana?
kita udah siap belum sama itu gitu. Makanya aku kalau punya pasangan aku akan tanya, nih gue nggak tahu nih jalan ke depannya kayak gimana, kita udah punya rencana anak 1, 2, 3, tapi kalau nggak sesuai dengan yang kita inginin, misalnya kita nggak punya anak, atau misalnya anak kita cuma dikasih 1, are you okay with that? Karena kalau aku akan happy-happy aja, asalkan kita bisa jalanin hidup sama-sama dan happy gitu. Nah, itu susah nyari orang yang punya perspektif itu gitu. Iya, karena di era sekarang gitu pasti kan pengen ngerasain euforianya cepet-cepet. Iya. Apalagi dengan sosial media sekarang kayak misalnya Pengen ngepost family goals gitu kan. Yes. Ada juga mungkin yang pengen punya anaknya mungkin terinspirasi dari Giselle sama Gempi, Iya, kayak gitu-gitu, kayak gitu. which nggak salah sebenarnya, tapi bener banget sih Pril, kayak relationship tuh esensinya adalah kita berdua. Karena ada yang bilang juga, if we put too many person in a boat, the boat will sink. Iya. Jadi dalam satu kapal itu kalau kita terlalu banyak ngajak orang, ya keluarga, ya teman, terlalu banyak opini, si kapal itu bakal tenggelam. Iya, makanya gitu. untungnya mama papa aku tuh tipe orang tua yang kayak membiarkan aku untuk berpikir dengan cara aku gitu. Iya. Jadi mereka nggak pernah maksa. Ya. Oke, kalau kamu mau nikah umur 30, ya udah, you'll do it. Tapi Ya. kan manusia bisa berencana. Tuhan yang menentukan. Jadi ya, kalau rencana kamu kayak gitu, it's okay. But we'll see apa yang Tuhan mau kasih buat kamu. Bisa Keren lebih cepat, banget. bisa lebih lama gitu. Dan aku benar-benar kayak, jadi pasangan aku tuh, gimana ya, aku bisa bilang, it's so difficult to be my boyfriend karena dia harus bisa berpikir seterbuka itu gitu loh. Jadi aku nggak mau dia put expectation gue nikahin Prilly gue akan punya anak 2 yang lucu-lucu, terus gue akan punya anak. I don't want him to put that kind of expectation karena aku nggak tahu jalan Tuhan kayak gimana gitu. Oke. Karena kan aku ngelihat banyak kasus nih, tiba-tiba ada yang nggak bisa punya anak, yang Yeah. punya anaknya lama, Yeah. terus bisa yang happily ever after, Yeah. terus tiba-tiba nanti mungkin secara ekonominya tiba-tiba nanti ada masalah di tengah-tengah jalan. Yeah, yeah. Aku sebagai cewek aku udah siap menghadapi itu semua, tapi apakah dia siap? Berarti Prilly ini adalah sosok wanita yang selalu gue bilang begini. Di balik seorang pria yang sukses ada wanita di belakangnya yang mensupport terus. Nomor 1 aku nggak setuju itu karena buat aku setuju sama equality. Pria dan wanita tuh sama. Yes, aku Equal. juga. Jadi kalau misalnya dia di belakang berarti kan ya udah lah, lu di belakang aja, lu support gue aja. Tapi buat gue adalah wanita yang emang benar-benar istri material, wife material gitu adalah yang bisa berjalan bersama-sama. Karena nggak bisa selamanya cowok yang tegap. Iya, Kadang-kadang dia jatuh juga, jadi saling menopang gitu loh. Dan ini barusan yang Prilly bilang sih, oke. Berarti kan ini sebenarnya mungkin di luar sana mungkin ada juga artis-artis yang nonton ini. Maksudnya artis itu adalah orang-orang yang sama di industrinya kayak Prilly, atau mungkin yang di luar industrinya Prilly dan industri kita gitu ya. Karakteristik pria ideal buat Prilly itu apa? Gampang banget. 3. Oh 3, apa Work. 4? 5? Nah, work hard. Work hard. Work hardnya itu dia kerja keras bukan karena dia mau jadi pacar aku ya. Dia kerja keras untuk dirinya sendiri. Karena aku nggak mau cowok itu kerja keras buat cewek. Ya, Nggak bisa. nggak bisa. Lo kerja keras buat diri lo sendiri because you want to have a better life. Kalau lo udah berjuang buat diri lo sendiri, baru lo berjuang buat gue. Karena kan menurut aku cowok itu, kita sebagai anak ya, nggak semuanya harus buat pasangan. Jadi menurut aku nggak bisa lo berjuang buat gue karena masih ada ibu lo, masih ada papa lo juga harus bahagiain dia sebelum bahagiain gue gitu. Jadi kayak aku nggak mau tuh pasangan bucin tapi lupa sama orang tuanya gitu. Aku benar-benar nggak mau karena itu yang aku lakukan. Aku bahagian sama papa aku dulu sampai mereka udah puas, sampai mereka udah ngerasa happy, baru aku bahagian pasangan aku gitu. Wow. Jadi aku nggak mau cowok itu kayak apa-apa aku enggak. Mama kamu dulu, papa kamu dulu gitu. Makanya berjuang buat dirinya dulu. Ini gitu. sumpah ya, men, gue sorry banget. Gue tuh punya tendensi kalau orang tuh kayak punya kesamaan sama gue jadi cerita tentang gue. Jadi gue boleh nggak cerita tentang gue? boleh dong. Ini sebelum gue gali lagi, gue udah bertanya. Jadi waktu itu gini, gue pernah punya mantan pacar. Dia bilang, aku pengen pergi ke luar negeri ini. Aku pengen punya tas ini yang aku baru cerita gitu. Oke. Terus aku bilang, oke, ya udah gitu. Udah gue musisi, waktu itu gue juga ada under label, apa segala macem. Aku bilang gini, oke yaudah, lu mau apa? Lu mau tas, gue coba beliin gitu. Bucin parah. Gue coba wujudkan buat lo. Tapi gue cuma minta 1 dari lo. Waktu itu aku bilang gitu. Gue minta lu setia sama gue. Karena buat gue pada saat gue menikah, gue gak cuma pikirin buat lu beliin tas atau misalnya buat jalan-jalan.
I think about your mom, I think about your dad, our parents. Iya. Kalau misalnya dia udah tua nanti, siapa yang mau handle? Ibaratnya siapa yang mau jagain mereka gitu? Kita kan. Tapi aku cuma minta kamu satu. Kamu setia. 2 bulan kemudian dia selingkuh. Aku tuh selalu dekat sama orang tua cowok yang mau deketin aku, bahkan belum jadi pacar. Jadi aku punya pengalaman waktu Maksudnya itu. gimana nih? Orang tuanya deket sama kamu gitu? Jadi aku selalu respect sama orang tua cowok yang mau deketin aku. Oke, ya. Jadi misalnya ini cowok belum jadi pacar nih, baru deket doang. Tapi aku yang kayak harus make sure dia nyamperin aku, dia jalan sama aku, dia udah izin sama orang tuanya, itu aku harus make sure. Terus 2, apakah boleh sama orang tuanya? Karena kan aku nggak mau dia ngumpet-ngumpet, terus dia misalnya spend money, padahal itu uang jajan dia atau uang kuliahnya, aku tuh nggak mau. Nah, bahkan sometimes aku suka nanya, jadi dia itu kan kayak lagi sendiri, jadi dia tuh tinggal sendiri sama mamahnya kan. Katakanlah aja si A nih. Pokoknya dia itu pokoknya di rumahnya itu lagi nggak ada orang, jadi lagi nggak ada papahnya, lagi nggak ada siapa-siapa, jadi mamahnya itu lagi sendiri di rumah. Aku kan ngerasa bersalah ya, mamahnya lagi di rumah sendiri, terus anaknya nyamperin aku, nanti gimana ya gitu. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku chat mamanya. Tante nggak apa-apa sendirian di rumah, karena anak tante mau jalan sama aku. Kalau misalnya tante sebenarnya di hati tante nggak oke, aku bisa ngumpet-ngumpet bilang sama dia untuk nggak usah ketemu hari ini. Terus akhirnya mamanya kayak nggak apa-apa banget kok, nggak apa-apa banget, tante nanti ada temen kok, ada temen, nanti mau ada temen tante datang gitu. Karena aku boleh bentar nggak? Sorry. Sayapnya di mana ya, Bu? Soalnya gue juga nyari sayap gue juga malaikat. Lanjut. Soalnya aku kayak nggak mau jadi mamanya sendirian gara-gara anaknya bucin gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kan tante, nggak apa-apa gitu. Karena kan cowok kadang suka gini kan, mama kamu nggak apa-apa tuh di rumah, kamu jalan sama aku. Nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Tapi kan itu bisa jadi bohong. Jadi aku yang kayak, halo tante hari ini mau jalan sama aku ya gitu. Kalau nggak apa-apa baru nggak apa-apa. Kalau misalnya ya Prilly sebenarnya tante sendirian, aku bisa kan pura-pura ngomong hari ini aku nggak bisa nih jalan gitu, supaya si cowoknya itu nggak usah jalan, kayak gitu. Nah karena menurut aku orang tua itu penting banget. Jadi aku juga butuh cowok yang kayak gitu sama orang tuanya gitu. Iya, karena gini, sebelum lu nikah sama gua, kalau lu nggak bisa sayang sama nyokap lu, gimana lu bisa sayang sama gue gitu. Sayang sama anak-anak gue nanti gitu. Keren banget, ya ampun Tuhan. Aku misalnya kalau nanti udah nikah, aku mau undang Prilly ya. Oke. Ini kayak Harus dong. Ya, harus keren banget. Ini cocok banget buat kalian yang mungkin juga lagi bingung sebenarnya dia orang yang tepat gak sih buat gua apa segala macam. Dan baru satu perspektifnya Prilly kita buka, kita gali, ternyata udah dapet banyak banget gitu ya. Jadi ya tadi family first, bener nggak sih Pril? Kayak family selalu harus yang paling pertama, karena gimana pun juga kita terlepas dari background family-nya, mungkin papa mama kita mungkin ada nyebelin ya apa segala macam, tapi dia yang membesarkan kita, jadi itu harus diutamakan. Begitu juga kita harus mengutamakan si family-nya, pasangan kita gitu ya. Interesting. Karena mungkin aku tempat curhat banyak orang kali ya. Jadi aku tuh suka dicurhatin sama ibu rumah tangga, mamahnya teman-teman aku. Terus dicurhatin sering ngomong sama ibu-ibu ya kamu ya? Sering ngomong sama ibu-ibu banget. Jadi aku tuh tahu perspektif mereka. Ini ya perspektifnya kalau anaknya pacaran tuh, mereka kadang suka ngerasa nggak dapat perhatian gara-gara anaknya udah pacaran gitu. Mama, aku tahu kamu gitu kan, Mama. Nah, jadi aku tuh nggak mau orang tua pasangan aku ngerasain itu pas anaknya pacaran sama aku. Jadi aku justru maunya dia dapat perhatian lebih karena anaknya udah pacaran nih. Jadi dapat perhatian dari pacarnya juga. Makanya aku selalu perhatiin mamahnya orang yang deket sama aku. Bahkan walaupun masih deket pun aku perhatiin. Makanya kadang kalau nggak jadi, mamanya yang kesel. Mantep ini. Kalau nggak jadi mamanya, kok kamu nggak jadi sama Prilly? Bro, ini adalah cara buat gue, judgmental gue adalah cara balas dendam yang paling elegan. Lu gak jadi sama gue, nyokap lu deh jatuh cinta sama gue. Siapapun istri lo nanti, dia inget sama gue. Set the standard high, bener gak? Bener. Prilly keren banget. Sekarang izinkan aku untuk melihat Google nanya apa sih ke Prilly. Oke. Gila, ini nggak tahu ya orang, pasti bawa you know. Iya. Pril, sebelum ini aku mau tanya kamu. Yang pertama adalah kamu bisa pilih dari 4 ini. 4 kata tanya. Kenapa, siapa, apa, dan di mana. Oke. Kamu bisa pilih salah satu. Kenapa deh? Kenapa?
Kenapa? Aku ketik ya. Kenapa? Prilly. Pril, kamu kan udah milih kenapa? Tolong yang ini jangan dibahas. 3 ini boleh. Ya udah. Oke. Aduh. Yang pertama gue skip. Karena itu off the record. Iya. Tapi gue nggak setuju juga. Nih gue sebelum gue pilih, gue intinya nggak setuju bagaimana lu dijebak untuk ngomong waktu itu. Gue tuh bisa aja misalnya, oke, gue sekarang misalnya lagi bikin konten, gue tanya pertanyaan yang bom ke Prilly, abis itu gue nggak temenan. Buat gue, oke, misalnya mungkin punya 1 juta, 2 juta subscribers, viewers, itu happy. Tapi kayak begini kan itu lebih daripada itu gitu loh. Apalagi aku setia banget juga sama temen-temenku. Pokoknya apapun yang aku bisa bantu kalau temen-temenku minta, aku nggak, I will never say no. Ya deh, ini kamu pilih nih. Oh ini gini sih. Terserah. Gila ya, netizen tuh bener-bener loh. Iya. Terserah mau yang mana aja, I don't mind. Ya udah, karena aku kenalnya sama Aliando, aku boleh pilih ya antara ini ya. Boleh. Aku pilih antara ini deh. Kenapa Prilly dan Aliando putus, sama kenapa Prilly putus sama Aliando, sama aja. Kenapa? Kita aja nggak pernah pacaran, kenapa kita harus dibilang putus? Nggak pernah pacaran. Kayak pacaran itu kan kayak lo pacar gue ya, gue pacar lo nih, lo nggak boleh sama cewek lain, gue nggak boleh. 18 mah nembak dong, harusnya Aliando bilang dong, Pril kamu nggak jadi pacaran. Nah itu nggak terjadi. Oh nggak terjadi. Berarti nggak pacaran dong? Tapi Prilly nggak gitu juga, nggak nanya. Ya enggak lah, ngapain nanya? Masa aku nanya? Kok lu nggak nanya gue aja? Enggak lah gitu. Tapi mamanya dideketin nggak waktu itu? Bukan dideketin, sorry. Bukan dideketin, kayak aku sama baik mamanya lah. tapi baik ya waktu Baik itu ya. lah. Oke. Terus kayak yang itu nggak terjadi gitu. Jadi kayak emang kita tuh deket karena kita tuh ketemu tiap hari for almost 3 years. Hampir 3 tahun kita syuting tiap hari kan. Adegannya mesra mulu. Jadi ya kita udah kayak best friend banget dan jadinya karena sedekat itu aku cerita tentang hidup aku, dia cerita tentang hidup dia, kita deket, aku anggap dia sahabat aku gitu. Ya tapi nggak ada komitmen lo pacar gue pacar lo gitu. Nah terus ini kenapa putus aku ngerti juga sih. Karena waktu itu berita di infotainment itu beritain kita putus atau beritain kita renggang gitu. Oke. Jadi karena berita itu orang kan jadi mikir, oh berarti pacaran dia kemarin, karena di infotainment bilangnya gitu. Padahal narasi infotainment kan nggak 100% true juga kan. Kasian dia dibawa-bawa mulu. Aliando baca DM aku ya. Pilih kenapa udah? Mau di mana, siapa dan apa? Di mana lucu kali ya? Di mana lucu? Di mana Prilly? Di mana? Tinggal. Di mana Prilly kuliah? Di mana rumah Prilly? Di mana Prilly kuliah? London School. Nih, di mana rumah Prilly Latukonsina? Oke, aku mau ngasih tahu rumah aku di. Oke, lanjut. Di mana rumah Prilly udah? Prilly kuliah udah. Oke, udah dijawab ya. Siapa? Pasti siapa pacar Prilly? Siapa ini pasti gitu deh. Kita cari deh. Siapa Prilly? Siapa pacar tuh kan? Siapa pacar Prilly Latukonsina sekarang? Siapa suami Prilly Yang udah bilang nikah siapa? Itu yang nyari nggak update apa gimana sih? Masa ditanya siapa suami? Pril jawab dulu deh, siapa suami Prilly? Dear my future husband. Cia. Untuk calon suamiku. Kayak aku adalah wanita yang sederhana ya sebenarnya ya. Terus aku mau berjuang sama-sama sama kamu. Yang penting kamu work hard. Dan yang penting kita punya love language yang sama. And I will love you for the rest of my life. Siapa tahu jodoh aku nonton video ini kan gak ada yang tahu. Gini Pril, YouTube channel Calvin Jeremy itu sekarang ini memang subscribersnya 18.000. Waktu itu subscribers aku 3.000. Vlog aku tuh yang nonton kayak cuma 100. Tapi aku bikin terus kan, karena itu untuk nonton-nonton aja sendiri. Kayak nostalgia segala macem. Dari 100 itu ternyata ada nyangkut satu produser film. Dan akhirnya aku main film gitu. Jadi siapa tahu ini dari yang 18.000 subscribers dan yang nonton berapapun nanti, siapa tahu jodohnya. Ya siapa tahu ntar pas ketemu, iya sebenarnya aku nontonin vlog kamu waktu sama Calvin Jeremy. Ini. Oke. Satu lagi deh Pril, Apa ya berarti? Apa kali ya? Apa Prilly tuh? Saya manusia. Apakah Prilly sudah menikah? Apakah Prilly Latukonsina sudah menikah? Apakah Prilly dan Maxi masih pacaran? Apakah Prilly Apakah? Jadi dari yang ringan dulu kali ya. Punya adik nggak?
Prilly punya adik. Aku punya adik satu. Namanya? Raja, dia umur 18 tahun. Oke. Nah, sisanya apakah Prilly sudah menikah? Apakah? Belum ya, teman-teman. Belum. Maxim masih pacaran? Udah enggak. I'm single. Single and ready to mingle. Oke. Apakah Prilly Latukonsina akan menikah dengan Jeff? Jadi Jeff Smith itu Jeff Smith. lawan main aku di Get Married. Aku tahu. Iya itu kan kan? cuma sekedar promonya Iya, kan. cuma karena aku tuh jadi ada foto prawedding aku sama Jeff Smith itu untuk poster. Ternyata foto itu nggak dipakai untuk poster. Tapi karena fotonya terlalu lucu, akhirnya aku posting. Kan lucu banget kayak prawedding beneran. Kalau Jadi saya kayak sahabat kamu sih, saya juga bilang ya salah kamu, Pril. akhirnya aku posting terus kayak gitu kayak finally gitu captionnya. Emang pengen aja sosokan gitu ngeprank seluruh Indonesia. Oke. Terus temenku keprank dong saya. Karena emang kadang kita yang single ini kadang kangen untuk bisa ngepost foto sama pacar. Udah deh, yang cepetan, jangan lama. Tapi sumpah jujur kalau aku punya pacar aku juga gak akan bilang sama siapapun sih, kayaknya sekarang I'm too tired. Too tired with the publicity ya? Iya kayak aduh enggak deh. Kalau bisa punya pacar yang nggak main sosmed, yang Susah ya. ini susah ya. Semua orang Seru banget ngobrol-ngobrol sama Prilly. Pril, nanti kalau misalnya KKN di Desa Penari rilis, nonton ya? apa? KKN di Desa Penari rilis. Oke, kabarin aku dong. Kabarin ya. Ya. Oke, soalnya kan ada Mas Awi juga. Udah 3 kali kerja sama ya sama Awi ya? Iya, dan aku tuh nungguin tapi ternyata karena pandemi ini ya. Tapi dia kenapa sih pendiam banget, Pril? Oh iya, tapi dia kan Libra. So I know cara masuknya set gitu. Kamu pernah ceritakan, waktu itu aku juga bingung kan, kok dia pendiam banget. Emang banget. Gimana sih nih Pak Awi cara deketinnya kok pendiam banget gitu. Aja gosip Tapi awal-awal pernah cuekin gak Pak Awi? sering. Om Awi, kamu sering cuekin aku dulu waktu Danur 1. Terus dia gimana? Oh, baru Danur 2 pecahnya? Enggak sih, Danur 1 udah aku. Jadi ceng-cengin gitu ya? terus misal, tapi Danur 1 akhirnya setelah Danur 1 tayang kita sering kayak share gimana cara promosiinnya. Kayak what kind of marketing strategy that we want to use nih buat si Danur gitu. Terus kita akhirnya share terus, dan aku kayak update terus sama Om Awi. Tapi kalau di lokasinya emang sempat dicuekin. Tapi karena aku orang yang nggak bisa dicuekin, jadi aku yang kayak, Om tadi aku kurang actingnya. Aku gitu. Hah? Kurang? Iya, aku nggak dapet emosinya. Terus kata Ini direktur yang ngomong. iya, tapi aku yang bilang ke dia, aku nggak dapet emosinya. Enggak, kok dapet? Enggak dapet. Ulang ah. Aku gitu. Nggak usah diulang. Saya ada shot yang lain kok. Tapi jangan pakai shot yang itu ya, soalnya aku kurang emosinya. Masih ada shot yang lain kok. Oke. Kamu udah direct film belum sih? Belum. Terus ntar misalnya gini, Prilly kurang takut. Kan emang Risa nggak takut sama hantu. Gitu. Aku bukan tipe pemain yang kalau disuruh sutradara A langsung lakuin, karena kadang aku kan punya perspektif sendiri terhadap karakter aku kan. Kan emang Risa nggak takut hantu. Kan dia udah dari kecil ngeliat hantu. Masa takut ngeliat hantu umur segini? Ya udah deh, nggak usah setakut itu tapi tambahin dikit lagi. Oke. Tuh, karena aku tipe orang yang kayak aku take care of my script very well. Jadi kayak bener-bener aku bedah, terus dialog-dialog yang menurut aku kayak kurang itu aku tanya lagi ke penulisnya. Ini maksud kalimat ini apa segala macam. Jadi aku udah punya Risa di dalam otak aku, dan di saat aku di lokasi aku adalah Risa gitu. Jadi di saat aku melakukan sesuatu hal yang menurut aku bukan Risa, aku pasti akan protes kayak, Risa nggak setakut itu harusnya gitu. Dia kan indigo, jadi dia harusnya kayak biasa. Mungkin lebih ke kaget kali ya Om. Oke. Menarik. Pokoknya nanti kalau misalnya udah ada KKN Desa Penari, kita akan undang Prilly untuk nonton. Ditunggu juga karya-karya terbarunya. Please banget, trailernya bagus banget loh KKN. Iya. Posternya keren banget. Kan aku mau bikin film tahun ini. Oh, bikin film tuh kamu yang main atau kamu yang direct? Aku yang main, aku yang produserin. Oke. Judulnya boleh kasih tau? Boleh gak ya? Aku tadi geriting ya? Gitu Enggak, ya? itu gondrong. Jadi gini, itu kan aku sambil sekolah juga S2. Jadi bolak-balik kan Jakarta Manila. Pas aku di make up pertama kali aku bilang, "Loh, Mbak, gini, ini jelek banget loh saya kayak gini." Aku bilang kayak gitu kan. Karena film pertama aku udah keribo, terus orang nggak tahu kalau itu aku. Jadi kayak misalnya ketemu, udah nonton Terlalu Tampan belum? Udah, gue juga main loh di situ. Jadi yang mana Kibo? Nggak mungkin. So bilang, Mbak nanti orang nggak tahu loh ini aku gitu. Nggak, emang ini permintaan sutradaranya begini. Ya udah gitu kan. Tapi ternyata kata orang-orang, justru kalau misalnya lu bisa menimbulkan persona yang lain, lu berhasil memerankan peran itu gitu. Jadi ya udahlah. Ya lihat aja itu Johnny Depp. Kan orang kadang suka nggak tahu itu dia. Bener. Jadi harus tumbuh kumis, rambutnya juga berantakan, mukanya bete, terus gemuk gitu. Jadi ya udahlah. Tapi
kayak gitu emang karakter kan. Iya, karakternya memang seperti itu. Jadi dan emang mau nggak mau. Jadi kayak, bener, ternyata pas nonton filmnya, oh begini. sometimes kayak gitu. Aku dulu pernah main film Surat Untukmu, itu diitemin satu badan. Jadi Diitemin atau kayak berjemur dulu? aku nggak bisa item, jadi lama. Jadi misalnya gini, mungkin bisa aku ten, tapi nggak seten yang sutradara mau. Karena tennya ten kebakar kan, jadi ada merah-merahnya gitu. Jadi malah kayak bukan orang asli ten gitu. Akhirnya aku dicoklatin, and I like it. Oh iya lah. Aku yang kayak gila ya, ternyata kulit sawo matang tuh bagus banget menurut aku. Jadi kayak buat kalian yang kulitnya bersawo matang beruntung deh, karena kalian bisa punya uniqueness tersendiri gitu. Dari Prilly loh yang ngomong, yang segera mengeluarkan film tentang mental health. Jadi kalian nggak boleh yang kayak insecure sama warna kulit, karena menurut aku sawo matang tuh bagus banget. Yes, filmnya tahun ini kan? Filmnya tahun ini, syutingnya tayangnya nggak mungkin tahun ini ya, lagi pandemi. Oke, Jadi kayak mungkin next year. Yes, kita tunggu karya-karyanya Prilly. Sekarang yang paling dekat nanti bakalan apa, Pril? Apakah film layar lebar terus? Apa nanti ada sinetron juga? Ada series sih. Jadi kan aku nih lagi syutingnya series dan film. Terus lagi pandemi kayak gini kan, ya paling yang bisa kita lakuin series ya. Karena kan kalau series krunya bisa cuma beberapa orang, nggak deket-deket. Terus kameranya nggak yang harus banyak. Paling itu yang paling bisa dilakuin. Cuma itu juga nggak tahu kapan, karena kita tetap yang kayak obey with the rules. Dan dengan SOP kesehatan yang segala macam, jadi masih nggak tahu. Cuma kalau terdekat mungkin series. Kalau film mau syuting September sih, semoga pandemi ini udah lumayan longgar ya. Oke, kita tunggu aja seriesnya, filmnya, dan pasti YouTube channelnya bisa di subscribe. Oh iya Boleh dong dipromoin meskipun viewers gue apa juga lebih rendah. Tapi nggak mau dipromoin aja. Kita tukeran ini, tukeran penonton. Yes. Buat yang di sini juga yang nonton nih, orang-orang yang belum subscribe channel YouTube Calvin harus subscribe juga. Ya, terima kasih Prilly. Karena seru banget kontennya. Iya, I mean bukan ngobrol yang scripted, yang aku dikasih skrip harus ngomong ini, tapi emang kita natural, emang ngomong kayak gini, jadi real banget kontennya. Thank you. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Prilly. Nah, pada puas nggak? Pada happy nggak? Kalau misalnya happy, puas, jangan lupa dong likes-nya. Karena sebenarnya masih ada satu episode lagi sih, vlog behind the scene sama Prilly. Isinya ya banyak yang disensor. Ya, tapi kalau kalian pengen banget lihat, terus likes-nya bisa sampai 30.000, gue upload deh. Tapi gue harus izin Prilly dulu kali ya. Boleh nggak ya di-upload? Dan tiba saatnya pengumuman pemenang giveaway. Ada 3 JBL Chun 110 buat 3 orang yang beruntung. Buat para pemenang yang terpilih, bakal gue reply di kolom komen. Dan kalian bisa kirim alamat pengirimannya ke sini. Pemenang pertama adalah Dinda Puspita Dinda. Komennya adalah, semua isi materinya sangat berkesan kak. Oh by the way, terima kasih untuk videonya ya kak. Berkat video ini, aku jadi lebih semangat bahwa mimpi yang tinggi pun tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti akan terwujud asal kita berusaha, berdoa, dan bertekad. Mantap. Pemenang kedua adalah Ayuni Fitri. Komentarnya, apa cuman aku yang baru lihat YouTube ini? Karena Kak Jeremy to the point banget. Auto subscribe. Mantul. Oke. Kita pilih yang ketiga nih. Komennya panjang, gue nggak tahu isinya apa, tapi kita bacain ya. Jujur aja emang pertama kali lihat YouTube ini karena Prilly, dan yang paling terkesan saat Kak Calvin nyanyi. Suka sama suaranya, kirain bakal false karena emang nggak tahu Kak Calvin. Wadaw, bener dah, gue nggak tahu, langsung cari dong di Google siapa tuh Calvin Jeremy, dan ternyata penyanyi guys. Kudet banget gue, biarin panjang deh komennya. Terima kasih buat Ulfa Toyibah. Dan kita udah dapet 3 pemenang. Jangan lupa untuk semua nama-nama yang udah disebut tadi, kirim alamat pengiriman kalian ke email di sini. Kalau kalian punya request siapa bintang tamu yang pengen kalian lihat di episode Kamartis berikutnya, jangan lupa untuk komen di bawah. Sekali lagi, gue mau mengucapkan terima kasih. Thank you semua. Thank you so much buat yang udah nonton episode 3 dari part 1 sampai 3. So, I'll see you on next episode. Bye-bye.